Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhari dari kelas A31. Kita akan membahas tentang hukum pinjaman dengan bunga sebagai tugas akhir dari mata kuliah fikih. Pengertian: pinjaman adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan di mana pihak peminjam menerima sejumlah uang, barang, atau aset lainnya dari pihak pemberi pinjaman dengan kewajiban mengembalikan. Bunga atau bunga pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan sejumlah dana, uang, barang, atau aset dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa itu pinjaman dengan bunga? Jadi, pinjaman dengan bunga adalah jenis perjanjian atau kesepakatan peminjaman di mana peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta biaya tambahan atau imbalan kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penggunaan dana, uang, barang, atau aset selama periode tertentu. Ciri-ciri pinjaman dengan bunga. 1. Terdapat suku bunga. Suku bunga ditetapkan, ada dalam bentuk persentase atau ada yang tidak. Biasanya bersifat tetap atau bisa juga berubah-ubah. Yang kedua, peminjam diharuskan mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. 3. Skema pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan secara berkala atau dalam bentuk cicilan. Bisa jadi juga sekaligus. Hukum pinjaman dengan bunga. Hukum pinjaman dengan bunga secara mayoritas ulama atau jumhur ulama termasuk dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa pinjaman dengan bunga hukumnya haram karena dianggap sebagai bentuk riba. Dalil pengharaman pinjaman dengan bunga. Dalil dari Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 275 dan surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 130. Dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Cara menghindari pinjaman dengan bunga. 1. Gunakan pinjaman atau pembiayaan syariat melalui lembaga keuangan syariat. 2. Menabung dan merencanakan keuangan. 3. Memanfaatkan dana hibah atau bantuan sosial, bisa juga pinjaman kerabat. 4. Mengelola penghasilan tambahan. 5. Hindari gaya hidup konsumtif. 6. Berdoa dan bertawakal kepada Allah supaya terhindar